Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata yang muslim lebih ke arah kecintaan, menegur seseorang karena cinta, memberitahu seseorang karena dia salah berlandaskan cinta, bukan berlandaskan kebencian. Harus sampai ingat. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bi'liyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu da'i li qalbi wasallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman nuyabanu taubatin wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 140. Ayo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattahida minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dhalimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh.
jikalau menyentuh kepada kalian, tiba terhadap kalian, mengalami siapa kalian korhun, luka. Ini dalam peperangan di Uhud, menyentuh, datang, tiba itu datang, bukan jatuh. Faqad masal qauma qarhum mithluhu, maka sungguh menyentuh kepada kaum qarhun, luka, mithluhu, sepertinya, semisalnya. Jadi ini perbandingan antara kejadian Yamsaskum, kejadian tatkala perang Uhud, dan faqad masal kaum, kejadian juga tatkala perang Badar. Sama-sama ada luka. Ini namanya perang. Kalau kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Yang namanya perang pasti ada benda-benda yang tajam yang dibuat senjata dalam berperang. Ada pedang, ada tombak, ada busur panah. Kalau di Jepang ada samurai. Kalau di Madura ada celurit. Kalau di setiap orang laki-laki ada keris warisan dari orang tuanya, ya. Makanya pergunakan keris itu pada waktunya. Jangan sembarangan digunakan. Tuso kerisnya itu loh, keris warisan itu loh, gunakan tepat pada waktunya agar indah pada saatnya. Tapi ojo suwi, jangan lama mubadir, nanti sampean gelo, nanti sampean menyesal. Kok enggak bien yo aku nikah, kok enggak bien lek ngerti poenake koyo ya kayak gini penake. Dan pasti membuat luka, pasti membuat luka. Ada luka membawa kenikmatan, ada luka membawa kesengsaraan. Dalam perang seperti itu, tatkala perang Uhud, tatkala perang Badar, pasti ada luka, pasti ada yang mati, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Namanya perang yang seperti itu. Wa tilkal ayyam, dan itulah hari pasti ada kemenangan, pasti ada kekalahan. Sepak bola juga seperti itu, ada menang, ada kalah. Draw, Pak.
walaupun draw, nanti ada adu penalti, ujung-ujungnya ada yang menang, ada yang kalah. Nudawiluha, kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan. Bainan nas, di antara manusia. Jadi kita manusia ini tiap hari akan berperang melawan hawa nafsu kita. Bainan nas, di antara manusia. Perang yang terbesar, kata Kanjeng Nabi, adalah perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itu yang namanya jihadul akbar. Sedangkan perang Uhud, sedangkan perang Badar yang besarnya seperti itu masih dikatakan jihadul asghar, jihad yang kecil. Sedangkan perang melawan hawa nafsu kita sendiri itu termasuk jihadul akbar. Makanya di kalangan Nahdiyin, di kalangan NU diharuskan setiap subuh mengangkat kedua tangannya untuk membaca kunut. Sama tatkala perang Badar, Kanjeng Nabi juga membaca kunut. Karena perang yang dialami oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah perang yang besar, jihad yang besar. Kita juga tiap subuh membaca kunut. Kalau Kanjeng Nabi tatkala perang Badar, namanya kunutnya kunut apa? Nazilah. Sama yang kita baca tiap subuh, minta petunjuk kepada Allah, terus disambungi oleh Allah. Allahumma hdini fiman hadait, minta petunjuk kepada Allah tiap hari. Karena sering manusia itu lupa, minta diingatkan kepada Allah. Karena sifatnya manusia itu lupa, minta diingatkan terus agar kita dimenangkan oleh Allah. Waliya'lamallahu alladzina amanu, dan dikarenakan Allah itu, dan dikarenakan mengetahui Allah itu terhadap alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan mengambilnya minkum di antara orang yang beriman itu syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Pasti dalam peperangan membela agama, membela keyakinan kita, keteguhan keimanan kita pertaruhkan, sungguh-sungguh kita berperang, pasti Allah yang akan mengambil di antara kita sebagai syuhada. Jadi perlu kita ingat bahwa orang yang beriman itu yang memberi petunjuk Allah, bukan seorang dai, bukan seorang mubaligh mereka mendapatkan petunjuk, tapi Allah yang akan memberi keimanan itu langsung masuk ke dalam hatinya, langsung dihujamkan kepada kolbunya. Wasilahnya banyak hal. Gara-gara sepak bola pun banyak orang berbondong-bondong masuk Islam.
Jadi kita jangan kepedean tatkala kita sebagai mubaligh, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, sudah banyak aku memasukkan orang kafir, sudah banyak aku memu'allafkan orang kafir masuk ke dalam Islam. Bukan, jangan kepedean. Tugasnya ulama sebagai pewaris Kanjeng Nabi Muhammad, sebagai pewaris dari para nabi, tugasnya hanya menyampaikan. Masalah petunjuk, masalah keimanan itu hak prerogatifnya Allah. Jangan kepedean memasukkan seorang yang kafir ke dalam Islam. Kalau enggak gara-gara aku, kalau enggak gara-gara aku, konan jenih dari koro, enggak akan dia itu masuk Islam. Jangan kepedean, nanti ujub, nanti akan takabur. Masalah iman itu hak prerogatifnya Allah. Gak ada seorang dai, seorang mubaligh yang lebih hebat daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Namun Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak bisa diimankan oleh Kanjeng Nabi, karena tugasnya Kanjeng Nabi hanya menyampaikan. Apalagi sekarang penerusnya para nabi, penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad, jangan sampai kepedean. Di Amam ini ada 3 anak yang mu'allaf. Banyak hal, banyak wasilah, banyak perantara. Yang pertama, perantara gara-gara dinikahi oleh seorang muslim. Akhirnya seorang Katolik masuk ke dalam Islam. Itu caranya Allah, itu wasilahnya Allah. Dengan cara apapun, kalau Allah menginginkan seseorang itu menjadi mukmin, seseorang itu masuk Islam, pasti terjadi. Ada juga karena melihat akhlak, melihat perbuatan, melihat tingkah laku masyarakat yang ada di perumahan ini, dibanding-bandingkan oleh dia. Oh, kalau yang muslim seperti ini. Oh, kalau yang non muslim seperti ini. Oh, ternyata yang muslim lebih ke arah kecintaan, menegur seseorang karena cinta, memberitahu seseorang karena dia salah berlandaskan cinta, bukan berlandaskan kebencian. Harus sampai ingat, jangan sampai tatkala kita ingin menasihati teman kita karena berbuat kesalahan, kita berlandaskan kebencian. Harus dijauhi. Itu ciri-ciri orang Bani Israil. Jauhi. Kalau sampean ingin menasihati temannya yang salah, ingin menegur temannya yang salah, jangan sampai kita melakukannya dengan kebencian. Namun sebaliknya, kita harus melakukannya dengan berlandaskan cinta kepada sesama, cinta kepada sesama muslim. Jangan sampai kita sumpah serapah terhadap saudara kita yang memang kelakuannya zalim. Jangan sampai itu terjadi. Tetap kita doakan semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Jangan lupa doakanlah mereka itu
dengan cinta. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai az-zalimin, orang-orang zalim, orang-orang yang di hatinya ada kezaliman. Allah itu tidak cinta, tidak suka Allah, alias benci sama orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Zalim terhadap dirinya sendiri, membiarkan dirinya sendiri terjerumus ke lembah kemaksiatan, harus dijauhi. Menzalimi orang lain juga seperti itu, mencelakakan, tidak senang atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu namanya zalim. Bahkan merancang bagaimana nikmat-nikmat itu tidak sampai kepada orang yang ia benci, yang ia zalimi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat zalim terhadap diri kita sendiri juga orang lain. Rubah apabila di hati kita ada sifat-sifat ingin menzalimi orang lain, rubah untuk menjadikan cinta kepada orang lain. Nanti sampean akan bahagia kalau dilandaskan dengan cinta, mengharap ridho dari Allah. Pasti Allah akan membahagiakan kita. Kalau sampean biarkan kezaliman berada bersemayam di jiwanya sampean, sampai kapanpun, sampai mati pun, sampai besok dibangkitkan lagi, sampean akan merugi, gak akan pernah bahagia. Tandanya orang kalau sudah tidak bahagia, akhlaknya juga buruk. Akhlaknya juga buruk. Tandanya bahwa hatinya tidak bahagia. Kalau kita pingin akhlak kita mulia, di dalam hati kita harus bahagia. Berbahagialah kalian agar kalian akhlaknya mulia. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Dan mencuci bersih Allah, membersihkan siapa Allah, alladzina terhadap orang-orang yang amanu, yang beriman mereka, wa yamhaqul kafirin, dan Allah membinasakan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi Allah itu membersihkan orang-orang yang beriman, dosa-dosanya Allah ampuni kalau sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Disucikan oleh Allah, jiwa-jiwanya disucikan, sifat-sifatnya yang buruk dibersihkan oleh Allah dari dalam jiwanya. Jiwa-jiwa munafik, jiwa-jiwa pengecut dibersihkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah jiwa-jiwa yang pemberani, ya, berani bangun malam, berani bangun jam 2, berani bangun jam 3, terus mandi, ambil wudhu, terus sholat tahajud. Itulah seorang pemberani. Kalau orang pengecut, ya tidur, dia nggak ngerti bahwa tidur itu saudaranya mati. An-naumu ahul maut, tidur itu saudaranya kematian. Gak apa-apa lek sampean ingin jajal koyo ngene yo, wong mati iku bablas kapok. Makanya sebelum tidur jangan sampai kita punya hutang sholat isyaknya jangan lupa.
dikerjakan perjalanan jauh, ada acara sehingga kita tidak sholat tepat pada waktunya, sebelum tidur jangan lupa kita kerjakan, ditutup dengan 2 rakaat sholat witir, perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah. Wa yamhaqul kafirin, Allah membinasakan orang-orang yang di dalam jiwanya ada kekafiran, ada kekufuran, ada keingkaran terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Seperti siapa? Fir'aun, nikmat diberikan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah, namun Fir'aun mendustai, namun Fir'aun ingkar, akhirnya oleh Allah dibinasakan. Qarun juga seperti itu, diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, dikayakan, dilebihkan hartanya melimpah ruah, akhirnya Qarun ingkar kufur nikmat kepada Allah, akhirnya ditenggelamkan juga, tapi di perut bumi beserta hartanya. Jadi sampean tatkala sampean menemukan harta di dalam perut bumi, itu dinamakan hartanya Qarun, harta Qarun. Terus diindonesiakan harta Karun. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah menyangka kalian an tadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian menyangka-nyangka, mengira-ngira akan masuk ke dalam surga? Jangan kepedean. Sebelum Allah mengetahui orang-orang yang jahadu, yang berjihad minkum, di antara kalian, dan Allah mengetahui siapa yang sabar di antara kalian. Ini jihad ya. Sebelum Allah mengetahui orang-orang yang berjihad minkum, dan Allah juga sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian juga yang sabar. Berarti jihad itu butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, butuh didawamkan jihad, terutama jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena hawa nafsu itu menjerumuskan kita ke lembah dosa, ke lembah keburukan. Innan nafsa la'amaratum bisu. Ingat-ingat, sesungguhnya hawa nafsu itu menjerumuskan kita ke arah lembah dosa, keburukan, kejelekan. Berjihad harus sabar, karena jihad memang butuh pengorbanan. Gak apa-apa sampean berjihad dari hal yang kecil. Tatkala melihat sampah bungkusnya sarimi berserakan, sampean berjihad untuk mengambilnya dan diletakkannya ke tempat sampah. Sampean berjihad dari hal yang kecil, membersihkan tempat tidur sebelum kalian berangkat kuliah, berangkat sekolah. Sebelum bekerja sudah dirapikan, tempat tidurnya itu sudah dibersihkan. Itu bentuk jihad dan bentuk kesabaran. Makanya sampean harus sabar. Sampean lakukan setiap hari. Sebelum tidur dibiasakan sering kali, setiap waktu Bapak berpesan agar kalian sebelum tidur sholat witir dulu, beristighfar dulu.
Dan itu harus dilakukan setiap hari, karena sampean makannya setiap hari, tidurnya juga setiap hari. Jangan sampai kita tidurnya, makannya, ngisingnya sama seperti hewan. Siapa yang nggak bisa? Kambing pun kalau suruh makan bisa, suruh tidur bisa, disuruh ya bisa. Apa kelebihannya sampean? Sampean punya akalnya dipergunakan, ya. Ngaji, jangan tidur, ya. Jadi jihad itu terus kita lakukan kontinu, ya, tiap hari, dan harus kita sabar. Sabar itu butuh kekuatan itu hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Punyanya Allah. Kesabaran itu punyanya Allah. Kita minta kepada Allah agar kita dikuatkan. Jangan sampai kita rubah. Kalau ujiannya Allah 10, jangan kita minta 2. Jangan minta diturunkan kadar ujiannya itu. Ujiannya itu sesuai dengan tingkat keimanannya sampean. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah itu menguji di luar batas kemampuan hambanya. Pas sampean mau dinaikkan kelas kok minta ujian yang lebih rendah. Sampean kelas 6 minta ujiannya kelas 1 SD. Rugi, nggak naik kelas nanti sampean. Minta kekuatan kepada Allah supaya sampean bisa sabar, bisa mendawamkan jihad-jihadnya kalian, jihad-jihadnya sampean tiap hari, ya. Walaqad kuntum tamannawnal maut, dan sungguh-sungguh kalian tamannawnal maut, menginginkan kematian, mati syahid, min qabli an talqau, dari sebelum kalian itu berperang, berjihad. Sampean sudah mau minta mati syahid, mana ada mati syahid, mana ada. Harus berperang dulu, berperang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Juga ini tadi masalah keimanan, haknya Allah. Kemudian masalah mati syahid juga haknya Allah. Banyak sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi menginginkan mati syahid, seperti Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, dia terdepan untuk berperang, jagoan memang dia. Dibabat habis pasukannya Kanjeng Nabi. Setelah dia masuk Islam, ingin mati syahid, di depan juga, terdepan, bahkan menjadi ketuanya dia, menjadi panglimanya dia, panglima perang terdepannya Rasulullah, Khalid bin Walid. Tapi mati di atas tempat tidurnya. Gak bisa mati syahid di peperangan itu kalau tidak dipilih oleh Allah. Makanya sampean harus bersyukur dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Bersyukur kalian. Dengan cara apa? Meningkatkan keimanannya, ketakwaannya ditingkatkan. Dengan cara apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah. Seperti itu, syukuri itu. Khalid bin Walid saja, dia seorang mujahid, seorang jihad, apa namanya? Seorang mujahid. Kalau sekarang yang followernya itu loh, yang followernya banyak itu apa namanya?
pionirnya, menginginkan dia itu mati syahid di medan perang, namun tetap tidak kesampaian. Tapi tetap dia itu dicap sebagai mujahid, sebagai orang yang mati syahid, karena dia di dalam kehidupan sehari-harinya dia itu berjihad melawan hawa nafsunya, dikasih oleh Allah. Walaupun dia tidak mati syahid di medan peperangan. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh-sungguh melihat, mengetahui kalian, wa antum tandurun, dan kalian akan melihat. Kalau sampean betul-betul mati syahid, akan diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Makanya sampean itu harus mati syahid dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mati tidak syahid, tidak menyaksikan kekuasaannya Allah. Makanya sampean itu harus mati dalam ketauhidan, mati dalam penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah mati syahid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.